Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian kalau pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam pemahaman, dan diistiqomahkan hingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa gunakan ilmu alat ini untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan membahas tawabi dalam kitab Syarah Ajrumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih di bab na'at ya, belum selesai karena lumayan panjang pembahasannya. Ya, silakan dibuka bab na'at ya. Harus sudah dipersiapkan sebelum masuk kelas sehingga tidak sibuk mencari halaman ketika akan membaca ya. Jadi dipersiapkan dulu, dicari di murojaah rekamannya sampai mana sehingga ketika mulai kelas sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Sekarang kita masuk di paragraf hadhihi ma'arifu la budda an tun'ata bi ma'rifatin fataqulu ja'al ladzi fahima darsa al-fadilah. Sudah dapat belum? Di paragraf hadhihi ma'arifu itu di pertengahan bab na'at. Hadhihi ma'arifu la budda an tun'ata bi ma'rifatin fataqulu. Cukup ya, kita baca dulu. Diperhatikan, qala asy-syarih Isa Ibnu Utsaimin menjelaskan masih di bab na'at. Hadhihi, nah di sini hadhihi ini mubtada. Harus kita bisa memahami kandungan hadhihi. Maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Nah, contoh kalimat ini, kalimat-kalimat di paragraf sebelumnya ini ma'arifu ya. Merupakan Ma'arif jamak dari ma'rifah. Berarti isim-isim ma'rifah disebut ma'arif. La budda antun ata bi ma'rifatin. Bahwasanya haruslah atau mengharuskan antun ata yang namanya man'ut ma'rifah harus ya bi ma'rifatin diberi na'at yang juga ma'rifah. Saya ulangi, la budda antun ata, haruslah, kaidah ini mengharuskan ya man'ut yang memang ma'rifah harus bi ma'rifatin diberi na'at yang juga ma'rifah. Berarti harus sama-sama ma'rifah. Fataqulu contohnya ja'al ladzi fahimad darsa al-fadila. Al-fadila ya, karena na'atnya al-fadila, man'utnya ad-darsa. Orang yang fahima memahami pelajaran yang utama itu, pelajaran yang utama, yang di sini al-fadilahnya sebagai na'at bagi ad-darsa sehingga mansub, maka fokusnya ke al-fadilah dulu. Al-fadilah sebagai na'at dia ma'rifah karena ad-darsanya juga man'utnya ma'rifah. Taqulu contoh yang berikutnya, ini contoh yang na'atnya juga ma'rifah. Lihat, ja'a al-fadilu allazi fahimad darsa. Kalau ini al-fadilnya sebagai fa'il dari ja'a. Kalau tadi fadilnya sebagai na'at dari ad-darsa yang merupakan maf'ul bi. Jadi al-fadilnya tergantung posisinya di mana. Ja'a al-fadilu, orang yang al-fadil, orang yang mulia itu ya, yang fahimad darsa, dia orang yang memahami pelajaran. Maka mana naatnya? Naatnya bukan ad-darsa, bukan al-fadil, tapi al-lazi di situ.
Alladzi ya sebagai apa? Sebagai na'at ma'rifah. Taib. Al-fadilnya juga ma'rifah sebagai man'ut. Taib. Terjemahnya apa? Terjemahnya al-fadil, orang mulia yang telah memahami pelajaran itu datang. Maka na'atnya adalah alladzi, dia ma'rifat karena memang isim mausul. Al-fadilnya juga ma'rifat. Jelas kalau man'utnya ma'rifat, maka na'atnya juga ikut ma'rifat. Taib. Kemudian fayatba'un na'tu al-man'uta fil ma'rifiyati. Ya, ma'rifiyah. Maka haruslah na'at itu mengikuti man'utnya dalam ma'rifahnya. Kemudian ma'i'rabu ismi isyarati wal ismil mausul. Lalu apa i'rabnya isim isyarah dengan isim mausul itu i'rabnya apa? Ya kan kita lagi bahas pembahasan isim ma'rifah ya. Kita lagi menyinggung macam-macam isim ma'rifah. Sudah kita bahas dhamir, sudah kita bahas nama, alam. Sekarang kita bahas isim mubham meliputi isim isyarah dan isim mausul. Ini murojaahnya, kita ingat lagi. Nah, lalu bagaimana cara mengirab isim isyarah dengan isim mausul? Irabnya apa? Maka jawabnya naqulu, kita jawab ismul isyarati wal ismul mausulu mabniyani, keduanya mabni. Sehingga nanti mabniyun ala gitu. Irabnya mabniyun ala ya. Tergantung huruf terakhirnya berharokat apa. Ya, kalau hadza berarti kan mabniyun ala sukun karena huruf terakhirnya alif kan. Sukun di situ. Kalau apalagi zalika, tilka, ya lihat akhirannya. Kalau akhirannya huruf terakhirnya fathah berarti mabniun alal fathi gitu. Terus tambahkan, jangan lupa tambahkan fi mahalli. Jadi rumusnya untuk mengirab lafadz yang mabni itu pertama mabniun ala. Kemudian yang kedua fi mahalli. Ya, nanti kedudukannya apa? Kalau sebagai fa'il berarti fi mahalli raf'in. Sebagai maf'ul bi fi mahalli nasbin. Sebagai isim majrur fi mahalli jarrin. Baik. Malam yakuna musannan fahuma mu'rabani. Nah, perhatikan sini. Pada isim isyarah ya, hadza, hadhihi, tilka dan seterusnya, zalika, tilka. Perhatikan, malam yakuna musannan fahuma mu'rabani. Wal ismul mausulu mabniyani. Kemudian ada penjelasan sedikit mengenai isim mausul. Apa pembahasannya? Malam yakuna musannan fahuma mu'rabani. Pada pembahasan isim mausul, alladzi, alladzani dan seterusnya, alladzina dan seterusnya, tidaklah di i'rab mabni keduanya. Berarti keduanya ini berarti isim isyarah dan isim mausul. Penjelasannya bukan hanya pada isim mausul saja, tapi pada isim isyarah juga. Maka keduanya tidaklah mabni pada bilangan musanna. Pada konteks musanna keduanya tidak mabni, fahuma mu'rabani, melainkan mu'rab. Contohnya isim mausul allazani, allazaini. Contohnya pada isim isyarah apa? Hazani, hazaini, ya kan? Maka kalau musanna itu mu'rab, contohnya allazani, allazaini itu mu'rab masuknya. Hazani, hazaini itu masuknya mu'rab kalau bentuknya musanna, karena bisa berubah akhirannya. Berbeda dengan allazi, allazi enggak bisa berubah-ubah, allazi terus. Alladzina juga enggak bisa jadi allazuna. Walaupun nanti ada pendapat ulama boleh allazuna itu boleh. Ada pendapat ulama allazina itu mu'rab. Karena apa? Karena punya bentuk allazuna. Allazuna, allazina. Namun pendapat ini tidak kuat. Ya, tidak diambil oleh Pensarah dan Ibnu Ajurum pun tidak mengambil pendapat tersebut. Tapi ini menarik, nanti kita lihat penjelasan dari Ibnu Utsaimin. Nah, berikutnya taqulu, contohnya ja'allazi fahimad darsa. Allazi di sini isim mausul sebagai fa'il, berarti apa? Mabniun alas sukuni. Kenapa sukun? Karena huruf terakhirnya ya, berharokat sukun, sudah. Kemudian fi mahalli raf'in, kenapa? Karena sebagai fa'il dari ja'a. Ja'allazi fahima darsa. Orang yang memahami pelajaran itu telah datang. Baik, jelas, maka allazi sebagai fa'il, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun.
Ra'aitu alladzi fahima darsa. Ini sebagai maf'ul bih fi mahalli nasbin mabniun 'ala sukun. Berarti apa? Alladzinya maf'ul bih fi mahalli nasbin mabniun 'ala sukun. Aku melihat orang yang memahami pelajaran itu. Jelas? Lanjut, marartu billadzi fahima darsa. Ini alladzinya sebagai isim majrur fi mahalli jarrin mabniun 'ala sukun. Ya, marartu, aku melewati orang yang memahami pelajaran itu, yang pintar itu. Maka lihat, dakhala 'alaiha 'amilu raf'in. Nah, alladzi sini pertama kondisinya dia bisa kemasukan amil rafa. Pertanyaannya silakan dimurajaah lagi. Apa amil rafa'nya alladzi pada kalimat ja'alladzi fahima darsa? Apa amil dari fa'il? Apa amil dari fa'il? Taib, fi'ilnya, gitu kan? Amil dari fa'il ya fi'il ma'lum. Kalau amil dari naibul fa'il ya fi'il majhul, gitu kan? Maka di sini fa'il amil dari alladzi sebagai fa'il adalah ja'a. Nah, sudah. Wa amilu nasbin. Lanjut lagi ke teks lagi. Dahwala 'alaiha amilu raf'in wa amilu nasbin wa amilu khafdin. Ternyata alladzi pada ketiga kalimat ini bisa kemasukan amilnya rafa yaitu ja'a, amilnya nasab yaitu ra'aitu, amilnya khafd yaitu huruf ba, huruf jar. Baik. Apa yang terjadi? Wa hal hiya taghayyarat? Apakah alladzi di situ mengalami perubahan akhirannya? Jawabannya la, tidak ada perubahan sama sekali. Tetap alladzi. Idzan jika demikian hiya mabniyatun, maka kita katakan alladzi itu ya isim mabni. Baik. Berikutnya wa taqulu uhibbul ladzina yushimuna fil khair. Sekarang kita bahas alladzina. Kalau tadi sudah dibahas alladzi ya. Sekarang alladzina, kalau alladzi bentuk mufrad kan, muzakkar. Nah, sekarang kita bahas bentuk jamak mudzakarnya alladzina. Apakah alladzina juga mabni? Nah, kita cek. Wa taqulu uhibbul ladzina yushimuna fil khairi. Yushimuna maknanya menebarkan, memperluas, menebarkan atau makna semisal itu. Aku mencintai, aku senang. Ya, aku mencintai orang-orang yang yushimuna fil khairi, menebarkan kebaikan. Ya, menebarkan kebaikan. Baik. Maka lihat di sini alladzina sebagai maf'ul bih dari uhibbu, ya kan? Ahabba yuhibbu uhibbu. Berarti fi mahalli nasbin mabniun ala apa? Al-fathi, kalau yang dijadikan acuan nun harokat nunnya. Berarti alal fathi. Sudah, hadhihi mansubatun, maka ini alladzina mansub. Ya, lebih tepatnya bukan mansub ya. Fi mahalli nasbin lebih tepatnya, karena isim mabni. Wa taqulu aflahal ladzina yushimuna fil khairi, hadhihi marfu'atun. Kalau ini marfu fi mahalli raf'in. Kenapa? Karena sebagai fa'il dari aflaha. Orang-orang yang menebarkan kebaikan itu beruntung. Nah, kan jelasnya apa? Satu frase yaitu alladzina yushimuna fil khair, ini frase subjek kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia. Frase subjek ya. Orang-orang yang suka menebarkan kebaikan itu, baru predikatnya aflaha, beruntung. Tayyib ya, berarti alladzina fi mahalli raf'in fa'il mabniun 'alal fathi. Jelas. Wa taqulu, contoh yang fi mahalli jar. Marartu bil ladzina yushimuna fil khairi. Ya, lihat alladzina situ apa? Juga fi mahalli jar. Ya, karena ada huruf ba-nya. Tayyib mabniun 'alal fathi. Jelas. Nah, apa yang kita bisa ambil faedah? Alladzina lam tataghayyar, alladzina lam tataghayyar. Kesimpulannya bahwasanya alladzina tidak bisa mengalami perubahan sama sekali. Idzan jika demikian hiya mabniyatun, maka alladzina apa? Isim mabni. Lakinna ba'dul arabi yu'ribunaha wa yaj'alunaha ma'rufatan. Akan tetapi ya, sebagian ya bangsa Arab, tentu yang fasih ya, mereka ma'i'rab dan menjadikan lafaz alladzina itu
kondisinya memiliki kondisi marfu. Bil wawi. Jadi punya bentuk marfu'nya. Wa minhu qawlu, maksudnya gimana punya bentuk marfu'? Ya bisa dibaca allazuna seperti muslimuna, itu marfu'nya allazuna. Kemudian ketika majrur dan mansubnya nanti allazina seperti muslimina, seakan-akan seperti jamak mudzakkar salim. Baik, sehingga mu'rab dia. Baik, contohnya pada syair, dalilnya mereka pakai syair, teman-teman. Punya dalil syair bisa jadikan dalil. Dalilnya adalah syair berikut ini, nahnu allazuna sabbahu as-sabaha yauman nukhayli gharatan milhaha. Ya, terjemahnya, ya kami itu orang-orang yang di waktu pagi mendatangi musuh. Ya, tahu dari mana terjemah musuhnya? Dari sarahnya, penjelasan dari bait ini, ya. Jadi dikisahkan ini kami, ya, dikisahkan kami orang-orang yang di waktu subuh pagi-pagi hari, ya masih gelap, ya mereka, ya mendatangi musuh secara tiba-tiba, mendadak, tak terduga. Mungkin kondisinya lagi perang, ya, wallahu a'lam. Ya, yauma an-nukhail di hari ketika itu berada di daerah bernama Nukhail. Nukhail itu daerah, nama dusun, nama tempat, posisinya 100 km dari kota Madinah. Disebutkan di sarahnya demikian. Ya, terjadi mungkin peperangan, ya. Sebagian kelompok menyerang musuhnya di waktu subuh dengan cara tiba-tiba tak terduga, ghorotan milhaha. Nah, karena serangan yang bertubi-tubi. Ghorotan ini maf'uli ajli, karena kenapa mereka menyerang? Ghorotan milhaha. Ghorotan itu maf'ul li ajli, dan kita tahu maf'ul li ajli itu af'alul qulub, beramalan hati, sehingga terjemahnya, ya mereka menyerang di pagi hari di waktu subuh. Ya karena ada niatan hati, ya untuk menyerang musuh secara bertubi-tubi, menyerang musuh dengan serangan yang keras di waktu pagi ketika mereka sedang lengah. Nah, ada terjemahan niatan, ada niatan hati untuk, karena ini amalan hati, harus ada terjemahan niatan hati. Kenapa? Karena menyerang itu amalan fisik, ya, sehingga harus diberikan imbuhan, ya, keterangan adanya niatan hati untuk menyerang musuh di waktu pagi. Untuk apa? Untuk menyerang secara bertubi-tubi, karena kondisi ketika pagi memang kondisi musuh biasanya apa? Lengah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, fokus ke allazuna di situ. Allazuna sebagai apa? Kedudukannya nampaknya sebagai khobar dari nahnu. Berarti kan apa? Marfu, ya kan? Fi mahalli raf'in dia. Bahkan bisa dikatakan marfu, bukan fi mahal lagi. Kenapa? Menurut pendapat ulama yang mengatakan alladzina itu punya bentuk allazuna, berarti kan mu'rab. Ya kan? Bukan lagi fi mahal, tapi apa? Memang marfu sebagai khobar dari nahnu. Ini pendapat, ya, ulama yang lain. Lakin akan tetapi aksarul arabi atau aksarul arabi yaquluna nahnu allazina. Pendapat yang lain, kebanyakan mayoritas ulama mengatakan nahnu allazina, bukan allazuna. Li'annaha mabniyatun indahum, karena menurut ulama, mayoritas ulama, berarti jumhur ulama mengatakannya mabni. Adapun allati dan allai bentuk muannasnya dari isim mausul, bentuk muannasnya kan allati dengan allai jamak, ya.
aidon mabniyatun juga sama mabni. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun amal musanna fa mu'rabun, adapun bentuk isim mausul yang musanna, bukan musanna temannya isim mufrad, bukan musanna temannya jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, bukan musanna itu. Tapi musanna menunjukkan secara bahasa bilangan 2. Jadi isim mausul yang punya bilangan 2 berarti apa? Alladzani, ya, dengan allazaini, allatani, allataini, maka dihukumi mu'rab bukan mabni. Kenapa? Li'annahu taghayyara bi ikhtilafil awamili, karena bisa terpengaruh harokat akhirnya atau huruf terakhirnya, bentuk akhirnya bisa berubah-ubah karena amil. Contohnya yang pertama, jaa alladzina yas'ayani fil khairi. Yas'a apa? Yas'a berusaha, ya, berupaya, tapi terjemahkan saja yang enaknya berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu. Dua orang itu berlomba-lomba, dua orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu telah datang. Maka alladani sebagai fa'il dari ja'a, dan dia marfu, bukan fi mahal lagi, tapi memang marfu, mu'rab dia. Taib, dianggap seperti apa? Seperti isim musanna. Walaupun hakikatnya apa? Bisa nggak dikatakan isim musanna? Nanti kita cek lagi. Apakah bisa dikatakan musanna hakiki atau hanya mulhaq saja, tiruan saja? Wallahu a'lam. Kemudian wa ra'aitul ladzaina, ini bentuk yang mansubnya. Wa ra'aitul ladzaini yas'ayani fil khairi, aku melihat dua orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Maka pakai al-ladzaini, berubah yang semula alif ganti jadi ya. Maratu bil ladzaini yas'ayani fil khairi, aku melewati dua orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Ini juga sama, ini majrur ya dengan ya. Tadi juga mansub dengan ya. Kemudian yang pertama tadi ja'a al-ladzani, ini marfu dengan alif. Sama persis seperti isim musanna, kawan dari kawannya apa? Isim mufrad, jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita baca dalil ayat. Berikutnya kita baca dalilnya dari ayat, ya. Kalau tadi dari contoh dan dari syair, nah sekarang dari ayat. Yang pertama di surat An-Nisa ayat 16, Allah Ta'ala berfirman, wa min dzalika qauluhu ta'ala walladzani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma. Terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antaramu itu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Ya, nanti silakan dicek terjemahnya di Al-Quran terjemah. Lebih kurang demikian terjemahnya. Terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antaramu itu, ya, maka berilah hukuman kepada keduanya. Perhatikan, kita lihat di sini penjelasannya. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan al-ladzani birraf'i li'annaha mubtadaun. Al-ladzani di sini rafa dia marfu, bukan fi mahal tapi memang marfu. Ya, kenapa? Karena sebagai mubtada. Baik. Nah, sekarang kita cek kalau ada mubtada, mana khobarnya kira-kira? Ya, khobarnya mana? Antara apa? Ya'tiyani bisa nggak jadi khobar? Atau minkum? Atau mahdzuf khobarnya? Ya'tiya itu kan fi'il mudhari' kan? Ya. Ata ya'ti kan? Kemudian ditasrif ke musanna jadi ya'tiyani. Ya kan? Seperti yaktubu yaktubani, maka ya'ti ya'tiyani. Sudah. Haknya itu maf'ul bih dari ya'tiyani. Ya'tiyaniha, hanya itu maf'ul bihnya. Sudah. Kemudian apalagi, cek lagi. Ya'tiyani di situ fa'ilnya apa? Ya'tiyani. Alifnya, ya. Alif tasniyahnya itu fa'ilnya, gitu kan? Mewakili domir, ya, musanna, domir tasniyahnya. Apalagi minkumnya situ muta'alik, ya, muta'alik dari fa'ilnya, fa'il ya'ti, ya.
Apalagi di situ fa'azuhuma. Fa'azuhuma. Sini fa-nya azu di situ fil amr. Maka tadi ya. Maka berilah hukuman. Hukumlah, peringatkanlah, hukumlah. Azu. Dia amr mabni atas hadfun nun. Humanya maf'ul bihnya. Nah, belum ketemu kan? Coba cari mubtada'nya, khobarnya mana? Sebenarnya setelah al-ladzani itu ya jumlah silah mausul. Ya, la mahalla laha minal i'rab. Kalau kita jadikan satu kesatuan jumlah maka la mahalla laha minal i'rab, karena jumlah setelah isim mausul namanya jumlah silah mausul, tidak ada kedudukannya dalam kalimat. Sehingga fa'azuhu, yes. Kemudian ayat yang kedua, wa qauluhu di surat Fussilat, Rabbana, Allah berfirman, Rabbana arinal ladzaini adallana. Ini potongan ayat dari surat Al-Fussilat ayat 29. Maka di sini al-ladzaini sebagai maf'ul bih dari arina. Baik, mansub ya. Mansub dengan ya. Idzan jika demikian, hiya tataghayyaru bi ikhtilafil awamili, berarti alladzani dengan alladzaini keduanya bisa berubah karena berubahnya amil. Wa kullu syai'in, maka kaidahnya kita pakai kaidah setiap kata yataghayyaru bi ikhtilafil awamili yang bisa berubah karena perubahan atau variasinya amil, fahuwa mu'rabun wa laisa mabniyan, maka dia isim mufrad dan bukan isim mabni. Lafadz mufrad bukan lafadz mabni. Nah, sekarang sebagai penutup sebelum kita tutup sesi kedua ini, ana bacakan i'rabnya dari ayat tadi Fussilat 29 potongannya. Rabbana arinal ladzaini adallana. Ayat 29 ya. Wa qala alladzina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana. Terjemahnya, dan orang-orang kafir berkata, ya Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami dua jenis makhluk yang telah menyesatkan kami ketika di dunia, yaitu apa? Jin dan manusia. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Nah, ini ana bacakan ringkas i'rabnya. Wa qala alladzina kafaru, lewat dulu. Rabbanya itu kenapa tiba-tiba dibaca mansub? Karena ya aslinya adalah ada ya-nya, ada ya harfun nidanya dihapus, mahdzuf, aslinya ya Rabb ya gitu. Dihapus ya Rabba, jadi Rabba saja untuk meringankan Rabbana gitu. Ya, Rabbanya munada, ya nidanya dihapus, mudhaf dia, na-nya itu mudhaf ilaih. Rabbana, na-nya mudhaf ilaihnya. Ari itu amr ya, dia fil amr mabni, dia fa'ilnya mustatir, kembalinya ke dhamir anta. Na, arina, na-nya maf'ul bihnya. Alladzaini itu dia mansub. Kita sampaikan tadi untuk dua ayat tadi sudah ana cek di i'rabul Quran yang lebih tebal. Untuk di surat An-Nisa ayat 16, Allah Ta'ala berfirman, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma. Maka maf'ul bih khobarnya adalah jumlah fa'azuhuma. Kenapa bukan ya'tiyaniha minkum? Karena ya'tiyaniha minkum tadi kita katakan setiap jumlah yang terletak setelah isim mausul maka disebut jumlah silah mausul, dan jumlah silah mausul tidak ada i'rabnya, la mahallalaha minal i'rab, tidak ada kedudukan dalam kalimat, sehingga dianggap aja enggak ada. Seakan-akan kalimatnya walladzani fa'azuhuma atau walladzani azuhuma. Baik, orang-orang itu maka berikanlah hukuman kepada dua orang itu, maka berikanlah hukuman kepada keduanya. Maka mubtada'nya adalah fa'azuhuma. Khabarnya adalah fa'azuhuma. Baik. Kemudian di ayat yang tadi yang kedua di surat Fussilat,
Rabbana, Allah Ta'ala berfirman, Rabbana arinal ladzaini adallana, ya, maka al-ladzaini itu maf'ul bi kedua. Dia mansubnya karena sebagai maf'ul bi kedua. Saya ulangi, bagi yang baru hadir, berapa lagi yang belum hadir? Baik, kita ulangi lagi. Di ayat yang pertama tadi di surat An-Nisa, waladzani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma. Ya, mubtada'nya alladzani di i'rabul Quran, bisa download di Waqfiyah, waqfiyah.com ada. I'rabul Quran penulisnya Muhyiddin, ya, Ad-Durawaish. Muhyiddin Ad-Durawaish, ya. Ini lebih mendetail, ada banyak sekali jilidnya sampai 10 jilid. Ya, namun cukup nanti teman-teman lihat di jilid yang kedua, yaitu ada surat An-Nisa di situ. Nah, penjelasannya dijelaskan di surat An-Nisa ayat 16, mubtada'nya adalah al-ladzani, dia marfu, al-ladzani marfu dengan alif seperti isim musanna. Kemudian khobarnya adalah fa'azuhuma. Fa'azuhuma, fa-nya anggaplah tidak ada. Biar mudah, alladzani azuhuma. Jadi khobarnya berupa jumlah fi'liyah, sudah mengandung fa'il, sudah mengandung fi'il, sudah mengandung maf'ul bih. Humanya itu maf'ul bihnya. Kenapa bukan ya'tiyaniha minkum? Kita ulangi lagi, ya'tiyaniha minkum itu jumlah silah mausul, masih terikat dengan alladzani. Jadi bukan khobarnya. Kenapa? Karena la mahalla laha minal i'rab, jumlah silah mausul, jumlah yang terletak setelah isim mausul, tidak ada i'rabnya. Jelas ya? Sudah clear masalah i'rabnya. Lanjut ke ayat yang kedua tadi, di surat Fussilat ayat 29, Rabbana arinal ladzaini adallana. Rabbana aslinya ya Robba, ya-nya dihapus, ya. Berarti Rabbanya itu munada, dia mansub. Na-nya itu mudhof ilaihnya, Rabbanya mudhof. Sudah. Ari itu fil amr, na-nya maf'ul bi pertama, arina, perlihatkanlah kepada kami. Al-ladzaini itu maf'ul bi kedua, maf'ulun bih sanin. Jelas? Ya, jelas ya. Jadi maf'ul bi pertamanya na, maf'ul bi keduanya al-ladzaini, berarti al-ladzaini mansub sebagai maf'ul bi kedua dari ari. Mansubnya dengan apa? Dengan ya, seperti isim musanna. Jelas ya? Berikutnya, lanjutkan di paragraf berikutnya. Kadzalika ismul isyarati naqulu huwa mabniun illa al-musanna fahuwa mu'rabun. Demikian juga isim isyarah pun dikiaskan saja, intinya sama seperti isim mausul. Ya, sama saja. Pokoknya semuanya mabni, isim isyarah itu huwa mabni, semuanya mabni illa kecuali ketika bentuknya musanna. Fahuwa mu'rab, maka dia mu'rab. Kalau isim isyarah berarti apa? Hadzani, hadzaini, hatani, hataini, wallahu a'lam. Kemudian contohnya, kita buat contoh. Ini contoh yang hada mabni ya. Fataqulu ra'aitu hadzal rajula. Aku melihat laki-laki ini. Nah, di situ ar-rajulannya badal dari hadza. Ingat kaidahnya, jika ada isim ma'rifat yaitu ar-rajul terletak setelah isim isyarah, maka isim ma'rifatnya di sini sebagai badalnya. Baik. Dibaca ar-rajula mengikuti mubdalnya hadza, ya, fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bi dari ra'aitu. Hadza itu kondisi di sini fi mahalli nasbin, ya. Ja'a hadza ar-rajulu, laki-laki ini, seorang laki-laki ini ja'a telah datang, maka sebagai fa'il dari ja'a. Kalau tadi sebagai maf'ul bih, berarti yang hadza yang pertama fi mahalli nasbin, hadza yang kedua fi mahalli raf'in. Hadza yang ketiga. Wa marartu bi hadzal rajuli, aku melewati laki-laki ini. Ya. Maka kita katakan dia fi mahalli jarrin, hadzanya fi mahalli jarrin sebagai apa? Isim majrur karena ada amilnya huruf jarba. Fa hadza lam tataghayyar, tidak mengalami perubahan akhirannya. Sehingga hadza itu mabni. Wa taqulu haula'i rijal, sekarang pakai yang jamaknya, jamak untuk mudzakarnya haula'i.
Sama haula'i rijalun, mereka itu laki-laki, maka lihat haula'inya ini sebagai mubtada fi mahalli raf'in mabniun 'alal kasri, ya, karena akhirannya ada hamzah yang diharokati kasrah. Akramtu haula'ir rijala, ya, aku memuliakan. Akramtu haula'ir rijala, maka ini sebagai maf'ul bi dari akramtu fi mahalli nasbin mabniun 'alal kasri, haula'inya sebagai maf'ul bi. Sekarang sebagai isim majrur. Marartu bi haula'ir rijali, aku melewati, ya, mereka laki-laki itu. Maka di sini haula'inya fi mahalli jarrin. Haula'i fatajidu wajada yajidu anna haula'i lam tataghayyar fahiya mabniyatun al kasri. Ya, haul kita engkau dapati, engkau lihat, engkau jumpai bahwasanya haula ini tidak mengalami perubahan akhirannya. Sehingga apa dikatakan mabni atas kasroh i'rabnya. Lakin ya'ti al-musanna fayakulullahu ta'ala. Kan tapi ada bentuk musanna dari isim, ya, isyarah. Contohnya pada ayat ini bentuk musannanya hadzani, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat 19, hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Artinya inilah dua golongan orang, yaitu mukmin dan kafir, yang saling berselisih mengenai Tuhan mereka. Artinya saling berselisih, mereka saling mengaku di atas kebenaran. Baik. Perhatikan di sini ada hadzani, dia mubtada, dia marfu dengan alif. Karena ada bentuk hadzaini nanti di tempat yang lain. Baik. Maka hadzan di sini bil alif, dia marfu dengan alif. Wa taqulu, contoh yang hadzaini dia mansub di sini sebagai maf'ul bi dengan ya. Bukti bahwasanya bentuk musanna pada isim isyarah pun mu'rab sebagaimana pada isim mausul. Akramtu, contohnya akramtu hadzaini rajulaini, aku memuliakan dua orang laki-laki ini, dua orang laki-laki itu. Ini ya. Aku memuliakan dua orang laki-laki ini. Maka hadzaini sebagai maf'ul bi bukan fi mahal, langsung bilang saja mansub dengan ya, karena memang hadzani dengan hadzaini itu mu'rab. Mansubatun bil ya, mansub dengan ya. Idan jika demikian taghayyara al-musanna, bentuk musanna pada isim isyarah pun mengalami perubahan fil ismi isyarah bi ikhtilafil awamili, karena beragam amil yang memasukinya. Fahiya idan mu'rabatun, maka jika demikian, ya, hadani dengan hadaini itu mu'rab, isim mu'rab. Perhatikan berikutnya yang keempat. Ini keempat cuma ini ya, sedikit ya penjelasannya, enggak banyak. Berarti insyaallah ini sudah dapat dipahami ya. Yang berikutnya disebut isim ma'rifah ketika dia kemasukan alif lam. Ya. Wal ism kalau di matanya pakai istilah alif lam. Al alifu wal lam, berarti kesimpulannya Ibnu Ajurum itu kan mazhabnya Kufiyun. Sehingga istilah alif lam itu untuk mazhab Kufah. Sedangkan kita lihat pensarah Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menggunakan istilah al. Berarti beliau dalam masalah ini beliau mengambil mazhab Basrah. Karena mazhab Basrah mengistilahkannya al, bukan alif lam. Alif lam itu mazhab Kufah. Penyebutan alif lam itu mazhab Kufah. Baik, jelas ya. Namun enggak masalah, ini perbedaan logo saja. Tidak mempengaruhi hukum ya. Kemudian hadzan nau' ar-rab, ini merupakan isim ma'rifah yang keempat minal ma'arifi, dari macam-macam isim ma'rifah yang jumlahnya ada berapa kemarin? Ada 5 ya. Ada 5. Ya, ada 5 khamsatu asya kalau enggak salah kemarin disebutkan khamsatu asya, ada 5 macam isim ma'rifah. Nah, di sini ma'arif itu istilah untuk bentuk jama' dari isim ma'rifah namanya ma'arif, al-ma'arif. Lanjut, fakullu ismin atau fakullu ismin fihi al fahuwa ma'rifatun, semua atau setiap isim yang di dalamnya terdapat alif lam, al kalau nyebutnya Syekh Utsaimin, fahuwa ma'rifah, maka dia isim ma'rifah. Sawaan, sama saja apakah dia mufrad bentuknya, apakah isimnya itu majmu'an, apakah isimnya bentuk jama', ataukah dia mudzakkar, apakah dia isimnya mudzakkar atau muannas.
Ya, contohnya ar-rajulu ma'rifah, al-mar'atu ma'rifah, as-suqu ma'rifah, gulam ma'rifah. Rajul apa? Mudzakkar ya. Al-mar'ah muannas. Apalagi as-suq ini mufrad gitu. Al-gulam mufrad mudzakkar. Ini contohnya kurang lengkap sebenarnya. Jamaknya belum diberikan contoh. Ya. Namun tidak masalah, intinya adalah ini mudzakkar muannas mungkin maksudnya. As-suq pasar ya, al-gulam bisa maknanya anak kecil, atau al-gulam maknanya bisa budak. Nah, kemudian maladzi ja'alaha ma'rifatan, lalu apa yang membuat lafaz-lafaz tadi ar-rajul, al-mar'a, as-suq, al-gulam ini ma'rifah? Jawabannya alif lamnya itu. Kalau kita udah biasa bilang alif lam ya. Jadi kita itu mazhabnya Kufah berarti. Taib. Fakullu ismin dakhalat alaihi al fahuwa ma'rifatun, maka setiap isim yang kemasukan al maka dia pasti ma'rifah. Ishtara itu kitaban at-thayyiba. At-thayyibah ya berarti ya. At-thayyib maknanya kalau pakai at-thayyib bisa menjadi sifat. Kaifa nusahihu al-ibarata, bagaimana kita bisa benarkan kalimat ini? Nah, di sini baru dikaji. Ini kalimatnya benar enggak? Kalau kitabnya nakirah, thayyibnya ma'rifah, kemungkinan ini dua maf'ul bi. Maf'ul bi pertama kitab, maf'ul bi keduanya thayyib. Oh, ternyata bisa juga kalimatnya pakai al-kitab at-thayyiba. Aku membeli kitab yang bagus itu, gitu. Sebagai na'at, thayyibnya dari kitab juga bisa. Maka lihat penjelasannya, faj'al al-man'uta ma'rifatan, maka jadikanlah man'utnya itu ma'rifah saja. Jadi Syekh menyarankan kalimat ini baiknya alkitabnya itu ma'rifah ya, jangan nakira. Tadi kalau nakira bingung ya menerjemahkannya. Maka ma'rifahnya yaitu kitabnya ma'rifah, berarti aishtaraitu alkitab at-thayyibah, aku membeli buku yang baru itu, atau buku yang bagus, buku yang baik. Ya, buku yang bagus ya lebih enaknya. Hatta yasiha na'tuhu ya. Hatta yasiha na'tuhu bil ma'rifati. Karena soha yasihu itu setahu ana fi'il lazim ya. Sehingga na'tu di situ, na'tu itu bukan tak marbutoh itu. Jadi na'tun itu muzakkar. Ya, karena taknya bukan tak marbutoh tapi tak yang maftuha, yang terbuka. Seperti kita bilang baitun kan bukan muannas kan, mudzakkar, sehingga pakai yasihu tepat, bukan tasihu tapi yasihu na'tuhu, hingga naatnya juga sampai naatnya juga apa? Mengikutinya menjadi ma'rifah. Sehingga naat yang tepat adalah juga dengan bil ma'rifati, dengan ma'rifah. Baik, jelas ya. Sekarang yang al-khamis. Al-khamis yang kelima disebut isim ma'rifah ketika apa? Ketika ma'udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Kan sudah kita pelajari 4 isim ma'rifah. Arba'ah di situ maksudnya min hadhil arba'ah itu 4 isim ma'rifah sebelumnya yang sudah kita pelajari, ada domir, nama, kemudian isim mubham. Sebenarnya 5 ya, kalau dipecah isim mubhamnya jadi isim isyarah dan isim mausul jadinya 5 sebenarnya. Totalnya jadi 6, bahkan 7 kalau di referensi yang lain. Ya kan? Pernah dapat ada 7 isim ma'rifah itu. Nanti ditambah satu lagi apa? Tambah satu lagi apa? Sebut ma'rifah. Di kitab Muyassar ada 7. Satu laginya apa? Coba dicek lagi. Domir 1, 2 nama, 3 isim isyarah, 4 isim mausul, 5 isim ada alif lam, 6 yang ke-6 itu munada, seingat ana di kitab Muyassar. Nah, baru yang ke-7-nya adalah ini, ma'udhifa ila wahidin min hadhil arba'at. Bahkan bukan min hadhihi sittah ya. Dari 6 isim ma'rifah sebelumnya. Kalau mau lebih lengkap ditambahkan bukan arba'ah, bahkan bisa sittah ya, 6. Jadi setiap isim yang bersandar pada 1 domir, 2 ya nama, 3 isim isyarah, 4 isim mausul, 5 alif lam,
Munada, maka isimnya yang bersandar ini jadi ma'rifah juga. Bersandar ini maksudnya apa? Sebagai mudhaf kedudukannya. Nah, al-mudhafu qabla al-mudhafi ilaih maksudnya adalah ketika menjadi mudhaf sebelum mudhaf ilaihnya. Nah, mudhaf ilaihnya inilah yang disebut isim ma'rifah yang jumlahnya 4 di sini, arba'ah. Idza sabaqatin nakiratu isman ma'rifatan fa innahu yaj'aluhu ma'rifatan. Apabila ada isim nakirah mendahului isim ma'rifah, maka ya, kalau ada isim nakirah mendahului isim ma'rifah maksudnya bukan hubungannya harus diperjelas sini, maksudnya apa? Hubungannya sebagai idhofah gitu maksudnya. Isim nakirahnya ini mudhofnya, isim ma'rifatnya sebagai ya mudhaf ilaihnya, maka yaj'aluha ma'rifatan, maka dia menjadi si nakirahnya otomatis menjadi ma'rifah. Taqulu ishtaraitu kitaban. Contohnya kalau isim nakirah saja, aku membeli sebuah buku nakirah ya, kitaban. Ingat, nakirah itu bukan karena tanwinnya, tapi karena tidak ada alif lamnya. Ya. Karena tanwin itu bukan tanda nakirah. Ada kan isim yang dia nakirah tanpa tanwin? Ada. Ya, isim-isim ismul ladzi la yansorif kan tidak bertanwin, apakah kita katakan semuanya ma'rifah? Tidak. Ya. Juga ada juga isim ma'rifah pakai tanwin. Contohnya apa? Nama orang, Muhammadun, Zaidun, Zaidan, itu pakai tanwin tapi bukan nakirah. Jadi tanwin itu bukan acuan nakirah, ya. Baik. Nakirahnya di sini karena kitabnya enggak pakai alif lam gitu. Ij'alil alkitaba. Nah, barulah jadikanlah ma'rifah dengan cara pakaikan alif lam. Itu cara pertama. Baik, sudah. Nah, kemudian contoh kedua, ishtaraitu kitab madrasati, madrasah ya. Aku membeli ya kitab atau buku sekolah. Nah, maka buku sekolah di sini soro al-ana ma'rifatan, dia kitabnya di sini lafaz kitabnya ma'rifah padahal kelihatannya nakirah. Kenapa? Karena kitabnya ini kelihatannya nakirah, madrasahnya ma'rifah. Tadi rumusnya gimana? Dua isim bersebelahan, satu nakirah, satu ma'rifat, maka yang nakirah ikut menjadi ma'rifat selama hubungannya idhofah. Idan jika demikian ma'udhifa li ma'rifatin fahuwa ma'rifatun. Jika diidhofahkan suatu isim kepada yang ma'rifat, maka menjadi ma'rifat juga. Hal yakunul mudhafu ilal ma'rifati bimanzilatil ma'rifati fi rutbati aw yanzilu anha. Apakah mudhaf isim mudhaf kepada yang ma'rifah, kepada mudhaf yang ma'rifah berkedudukan juga ma'rifah, rutbati dalam kedudukannya, posisinya, aw yanzilu anha, yanzilu an itu maknanya khalla, kosong atau tidak ada, atau tidak ada kedudukan ma'rifahnya, maka nahnu arafna, kita jawab bahwasanya ya, kita ingat lagi bahwasanya anna a'rafal ma'arifi ad-dhamiru. A'rafan isim tafdil, bahwasanya isim ma'rifah yang paling ma'rifah adalah dhamir, summal alam, kemudian nama, kemudian isim mubham, summal isim mubham, summal al-mahalla bi'a, kemudian isim yang adalah kati alif lam. Fahal idza adafna syai'an ila ma'rifatin, maka apakah jika kita idhofahkan sesuatu di sini maksudnya mudhaf ila ma'rifatin kepada mudhaf ilaihi ma'rifah, sara bi manzilatil mudhafi ilaihi. Apabila kita idhofahkan mudhaf ya kepada mudhaf ilaihi yang ma'rifah, apakah nantinya menjadi ma'rifah juga seperti kedudukannya mudhaf ilaih ataukah tidak? Qala ba'dul ulama'i min ahli nahwi, maka sebagian ulama nahwu menjelaskan yakunu anzala ya, yakunu apa, anzala, mudhaf itu menjadi ma'rifah ya, apa, berkedudukan ma'rifah seperti mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaihnya juga ma'rifah. Mengapa? Li'annahu ta'arrafa bihi, karena mudhaf itu menjadi ma'rifah dengan mudhaf ilaihnya yang ma'rifah juga. Wa ma'rifatuhu tabi'atun, dan jenis ma'rifahnya itu ma'rifah tabi'ah, yaitu ma'rifahnya mudhaf karena mudhaf ilaihnya yang ma'rifah disebut ma'rifah yang tabi'ah, bukan asliyah.
Jadi ma'rifahnya bukan karena dirinya sendiri tapi karena mudhaf ilaihnya. Wa makanat ma'rifatu tabi'atan fahuwa aqallu. Nah, jenis ma'rifah yang tabi'ah ini jumlahnya sedikit. Makanat ma'rifatuhu asliyatan, dari umumnya ma'rifah itu apa? Ma'rifah jenisnya ma'rifah yang asliyah, yang asli karena lafadz itu sendiri. Demikian ya. Ini masuk pertemuan 31 ya. 31. Insyaallah demikian kita sudahi dulu. Jazakumullah khairan atas partisipasi antum. Semoga kita istiqomah dalam mempelajari kitab ini. Pelan-pelan saja insyaallah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.